berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan setiap hari. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan ini dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami penuhi undangan-Mu, kami datang kepadamu. Kami bersyukur penyertaan-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai kami. Seluruh aktivitas kami Tuhan sudah berkati. Dan kalau saat ini masih ada berbagai permasalahan, kami juga serahkan kepadamu karena kami percaya Engkaulah yang akan memberi kami kelegaan dan pertolongan. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara, pertajam roh dan hati kami untuk bisa mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita merasa terdesak dengan situasi yang sulit, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalahnya. Demikian juga kita kadang-kadang juga tergoda untuk mengambil jalan pintas karena kita tidak tahan lagi dengan tekanan masalah yang sedang terjadi. Jalan pintas yang diambil biasanya cara yang tidak benar, namanya juga jalan pintas. Misalnya orang ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara menipu, mencuri, korupsi, atau pergi ke dukun, ke paranormal, atau hal-hal yang lain yang membuat dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang cepat. Tidak peduli apakah itu melanggar firman Tuhan atau melanggar aturan yang berlaku. Tentu saja ini bukan yang diajarkan Tuhan bagi kita sebagai orang Kristen. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini sangat disayangkan sekali. Ada juga orang-orang Kristen pun kadang-kadang kalau ada masalah, mengambil jalan pintas supaya selesai masalahnya. Melanggar firman Tuhan, melanggar hukum, melanggar kesetiaan, melanggar hal-hal yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Tuhan. Kita akan mempelajari perikop dari 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai 25. Perikop ini akan menolong kita untuk mendapatkan gambaran bagaimana Saul yang menghadapi situasi yang sulit kemudian dikuasai dengan ketakutan mengambil jalan pintas supaya masalahnya selesai. Kita baca dulu beberapa ayat dari bagian ini. Kita baca ayat 4 sampai 7. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia, "Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." Saudara-saudara, ini situasi yang sedang dialami oleh Raja Saul. Orang-orang Filistin mengerahkan pasukannya untuk menyerang.
Israel. Kebiasaan Raja Saul kalau dulu dalam peperangan ada penasihat yaitu Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel sudah meninggal saat itu. Makanya dalam keadaan itu ketika dia mendengar bahwa orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin itu begitu banyak siap untuk menggempur kerajaannya, ada ketakutan, hatinya menjadi gemetar. Dia berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawabnya. Tentu saja ini semakin membuat Saul menjadi ketakutan. Dalam ketakutan inilah terlihat sekali bahwa Saul ini tipe orang yang memang ingin mencari jalan aman, mudah, dan cepat. Dia mencari jalan pintas. Dalam ketakutannya Saul kemudian mencari jalan pintas, melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang Tuhan, yaitu bertanya kepada pemanggil arwah dan minta petunjuk darinya. Semua yang dilakukan ini untuk mendapatkan jalan keluar dan membebaskan dia dari perasaan takut ini tentu saja tidak membuat hati Tuhan senang. Bukannya pertolongan Tuhan yang didapatkan, situasinya tambah rumit. Walaupun sepertinya pemanggil arwah tersebut berhasil memanggil arwah Samuel. Tetapi ini sebenarnya hanya merupakan tipu daya iblis saja. Karena Samuel sudah meninggal. Sebagai orang yang sudah mati, tidak mungkin kan jadi penasihat lagi. Tipu daya iblis inilah yang membawa Saul semakin jauh dari jalan Tuhan. Bukannya jalan keluar yang dari Tuhan yang didapatkan Saul, tetapi justru masalahnya tambah banyak dan hati Saul justru semakin ketakutan. Iblis membawa manusia semakin dikuasai ketakutan. Sementara kalau Tuhan akan membebaskan manusia dari ketakutannya. Untuk sementara orang-orang yang mengandalkan kuasa gelap, orang-orang yang mengandalkan kekuatan roh jahat, mengandalkan kuasa setan atau iblis, kelihatannya dia bisa dapat solusi, tetapi itu tipu daya. Yang terjadi tetap saja masalahnya tidak tuntas selesai, yang ada timbul masalah yang baru, dan kemudian perasaan takutnya datang lagi dan lebih kuat menguasai dan menekan jiwanya. Satu-satunya cara untuk mengatasi perasaan takut dan mengatasi situasi yang tidak bisa dikendalikan datang kepada Tuhan. Kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat 7, luar biasa apa yang Tuhan katakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan itu akan selesai ketika roh Allah menguasai kita. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Orang-orang ketika dikuasai ketakutan, hidup kita ketika kita dikuasai ketakutan, harusnya kita mencari Tuhan. Kita membuka hati kita untuk dipenuhi oleh roh Tuhan. Kita menyelesaikan dosa-dosa dan hal-hal yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memenuhi hati kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka ketakutan-ketakutan kita akan digantikan dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini yang akan Tuhan kerjakan. Sayangnya Raja Saul justru memilih yang sebaliknya. Dia mencari solusi mengatasi ketakutannya, justru tersesat, justru menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, kisah ini memberi kita peringatan yang penting. Ketika saudara dan saya mengalami yang namanya ketakutan, tumbuh rasa takut di hati kita, kita harus waspada, jangan anggap sepele. Ketakutan adalah tanda bahwa kita tidak mampu mengendalikan situasi yang sedang terjadi.
kita tidak mampu mengatasi masalah yang sedang kita alami. Berarti menunjukkan sisi lemah kita, menunjukkan kebutuhan kita untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh abaikan rasa takut kita. Kita mesti waspada dan segera datang kepada Tuhan. Minta Roh Allah untuk memperlihatkan kelemahan, kekurangan dan ketidaksanggupan. Mohon Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban yang dari Allah itu memenuhi hati kita. Jangan malah pergi kepada dukun, jangan malah mencari paranormal, jangan malah mencari orang-orang yang kita anggap pintar, orang-orang yang bisa menolong kita, orang-orang yang hebat. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu, iya, tetapi Tuhan pasti tidak akan pakai orang-orang yang mengandalkan kekuatan iblis, kekuatan setan. Tuhan bisa memakai orang-orang tertentu untuk menolong kita, untuk mendukung kita mengatasi masalah kita, tetapi pasti dengan cara Tuhan dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita membohongi diri sendiri. Sebab iblis itu bapa pembohong. Dia akan memanipulasi kebenaran sedemikian rupa untuk memberi kita solusi palsu untuk mengatasi ketakutan. Bisa dengan berbagai macam cara. Tidak selalu kita mencari paranormal dan pergi ke dukun. Kadang-kadang dengan cara-cara yang lain untuk memanipulasi diri kita supaya sepertinya saya mendapatkan solusi yang cepat nih. Tetapi itu bisa bahaya dan akhirnya menjebak kita masuk di jebakan iblis. Kita tidak hanya semakin menderita, tetapi kita semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada hal yang lebih menakutkan dalam hidup ini sebenarnya selain kita jauh dari Tuhan, selain kita terpisah dari Tuhan. Itu hal yang paling menakutkan lebih dari apapun. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dan membawa semua hal yang membuat kita takut, maka kita akan mendapatkan solusi. Kepastiannya, Tuhan sanggup membebaskan kita dari cengkraman situasi, orang dan keadaan yang membuat kita takut, kemudian membangkitkan keberanian yang didasarkan oleh kekuatan kasih dan ketertiban. Tetapi catatannya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus mengikuti caranya Tuhan. Caranya Tuhan tidak ditentukan oleh akal pikiran kita, tidak ditentukan oleh keinginan kita, tidak ditentukan oleh perasaan kita. Tetapi cara Tuhan ditentukan oleh kebenarannya, ditentukan oleh firman-Nya, ditentukan oleh kekudusan dan keadilannya. Tetapi kepastiannya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti membebaskan kita dari ketakutan. Tuhan pasti menolong kita. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami ketakutan, ketakutan apapun, atas masalah apapun dalam hidup saudara, jangan tambah masalahmu dengan cari jalan pintas yang menyesatkan, melibatkan iblis dan melibatkan dosa. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kelembutan hati, mengikuti cara Tuhan dan sabar dengan proses Tuhan. Saudara akan alami kebebasan dan kemenangan dalam Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Bapa, jujur kami mengakui, seringkali kami seperti Saul ketika ada masalah kami ingin cari jalan pintas dan akhirnya membuat kami tersesat
di jalan yang salah. Kami mengalami masalah yang lebih rumit, masalah yang lebih berat. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami, ketika kami alami masalah dan kami menjadi ketakutan, itu menjadi peringatan bahwa kami lemah, kami terbatas, kami membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami supaya hati dan pikiran kami selalu mendekat kepadamu. Bahkan saat-saat kami alami situasi sulit dan takut, itu waktu yang tepat bagi kami untuk segera mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami sangat percaya bahwa cara-Mu, cara yang terbaik, kuasa-Mu tidak pernah terkalahkan, mampu mengatasi semua permasalahan kami. Engkau berdaulat dalam hidup kami, bagi masa depan kami. Sesungguhnya kami tidak perlu takut. Berikan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam hidup kami. Dan tolong kami untuk bisa mengatasi perasaan ketakutan itu. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan keberanian dan kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang kami alami saat ini. Dengan keberanian, dengan kebenaran, dan iman kami kepadamu. Ada waktunya kami akan mengalami kemenangan atas setiap masalah yang saat ini terjadi. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, keluarga saudara juga sedang bergumul, pekerjaan saudara, pelayanan saudara juga sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membarangkan diri dan lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, saudara sungguh-sungguh mengalami Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap